hanya apakah itu tidak bisa dikaitkan dengan hukum jihad? Tapi yang seketurunan dengan fikih ya, fikih keluarga ya. Yang dibayangkannya artis. Boleh apa enggak? Boleh. Tidak, apa referensinya? Referensi Anda kalau tidak? Itu kan yang dikatakan dijelaskan itu dijelaskan Rasul kepada sahabat menggunakan. Nah itu yang dicari tahu seperti itu. Ya, boleh. Bagaimana dengan hukum bersetubuh dengan mayat? Siapa? Bismar Siregar, Prof. Bismar Siregar. Iya. Mengibaratkan perempuan itu memiliki barang yang berharga. Sangat berharga. Bila tersentuh atau rusak sedikit pun, maka harus diganti. Harus ganti rugi atau apa, seperti apa. Harus ada dikaitkan dengan bersetubuh dengan mayat atau jasad, tidak barang lagi karena sudah mati. Ibarat batu, benda mati, tidak bergerak, tidak hidup. Coba pelan-pelan memfokuskan diri dalam atau tugas akhirnya. Apa yang mau dibahas? Berangkat masalah. Kalau nggak ada masalahnya, nggak bisa dibahas. Yang masuk agama Samawi, tapi dia tidak Muslim. Nah, begitu mau. Bagaimana kalau atau Buddha? Ada nggak mereka mengatur dalam memandang punggung ibunya sendiri dalam kira-kira peraturan di agama mereka? Bagaimana suatu perdebatan, perbedaan itu adalah pertentangan, tidak kesatuan, penambahan perluasan ilmu. Ya, mudah-mudahan. Siapa yang mau tamat bulan 5? Belum. Berapa bulan lagi kira-kira? Dapat bulan 5 nggak Bang? Bulan 5 Pak? Hah? Berapa bulan lagi? Ini bulan? Pas 5, masih ada waktu Anda. Sudah rekap nilai? Oh, belum. Belum. Soalnya masih banyak lagi yang harus dikerjakan di luar sana. Masih banyak yang bisa kita kejar. Saya alma mater sini saya merasa bangga sebenarnya. Karena saat saya di dunia yang luas gitu kan bersaing di Universitas Gadjah Mada, sulitnya bukan karena itu semakin menantang kita untuk berpikir, untuk beradu argumen. Ada orang Jawa, Melayu, Padang. Nggak jauh beda kalau berpikir. Tapi jika kita dasarnya mau ketemu sama orang Makassar, kan beda-beda tuh orang. Apa ya kalau kita bilang kulturnya beda ya. Pasti kita beradaptasi dengan pakai dia, tapi kesungguhan itu sungguh-sungguh. Jangan bermalas-malas, lalai. Sesungguhnya kesalahan itu datangnya maka kita akan menyesal. Ada matul ubah 5. Kan ada Bu Soleh tadi enggak? Mereka apa dipikir? Wala tak makin ganteng aku hari ini ya. Makasih ya, semoga kita diberkahi ya, makasih. Thank you ya, diberkahi.
makasih ya udah ngumpulin kawan-kawannya, bilang sama kawan-kawan. Habis ini kalau mau minta minum bilang, saya belikan aqua gelas. Siap. Amin. Amin. Kamu tetap terakhir pula. Baik. Bagus. Lulus. Siapa yang ngompri? Ada Pak Wati. Tas ngambil dua sekalian ya. Ini meja Bang. Dewi agak senyum-senyum dikit. Boleh? Oh, ada hadirnya tadi ya. Apa? Pengaruh apa? Faisal. Ya kayak mau apa gitu Bang. Diskusi pelajaran. Maaf ya. Bang, aku taruh bawah boleh, Bang? Ini ngobrol apa lo? Sambil ngobrol. Tadi udah ditulis. Mahasiswa banyak. Mahasiswa ini orang.
nanti lah. Oh iya. Bisa lebih kan lah. Enggak apa-apa 20 orang tuh. Ini pintar tuh dia. Dia begitu. Bang dulu, Bang. Gitu ya. Malah-malah. ASB, ASH baru. Saya bilang, Berapa dulu? kantin. Nanti tarik lagi bang ke atas. Yang di bawah-bawah itu nanti. Iya, tarik lagi. Ya, kan langsung. Cewekmu berapa orang pun mau berapa orang 6 atau berapa orang pun nggak masalah. Itu kan. PN ini. Dan apa yang akan terjadi ke depan semuanya tahu. Yang penting semangat. Jadi tenaga tetap. Masuk dulu ya, Bu. Iya sih. Kelas. Dewi. Iya, Bang. Masuk pelan itu. Masuk. Dipindah. Udah bagus kata? Ingat tiap hari ya. Masuk kamu dulu. Nah, mari kamu. Sorry ya, agak sandiwara. Hah? Ya ikut aja. Barney. Ya bang. Iya. Oh, keretanya tampak ininya bolong-bolong bang, butut. Pakai aja lem enggak? Demi keselamatan ya. Oke bang, muter bang. Ya, Sat. Anu buat. Yang pastinya butuh. Ini juga isunya nggak tahu ya kan. Udah bang. Kalau mengajar itu bagi saya kenyamanan bang. Dan kemudian menambah wawasan saya juga untuk referensi keilmuan. Karena setiap apa yang kita sampaikan pastinya berdasarkan atau berasal dari apa yang ada dari para tokoh dan ilmuwan. Kalau kesulitannya ya pasti karena saya tidak terlalu banyak ruang gerak saya itu terbatas bang. Syukurnya zaman sekarang ada Infocus, ada metode-metode ceramah dan lain-lain untuk mahasiswa saya, sehingga tidak terlalu menyulitkan bagi saya untuk mengajar bang. Ketika mengajar punya pengalaman yang katakanlah pengalaman duka lah katakan seperti itu ada tidak? Pengalaman susahnya atau apanya gitu ada tidak? Nggak ada bang. Kalau mengajar saya tidak pernah merasa punya kesulitan gitu. Kesulitan itu terkadang harus berjibaku dengan mahasiswa sendiri yang aktif, mahasiswanya yang agresif, aktif dan lain-lain dalam memahami ilmunya, materinya, yang itu yang harus kita pacu untuk
kita juga sebagai pengajar tidak sedikit ngerasa malu gitu karena kita tidak tahu, paling tidak wawasan terutama koneksitas antara mahasiswa dengan dosen atau pengajarnya. Ada Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, konsentrasi saya hukum pidana, Bang. Hari ini. Kalau saya punya harapan, saya ingin besar dan dibesarkan di alma mater saya sendiri di UIN Sumatera Utara ini untuk menjadi seorang pengajar yang profesional, bahkan kalau bisa sampai ke jenjang profesor, ya saya profesor, menjadi dosen tetapnya dan profesornya di sini. Saya pengen dan macam untuk saya dan untuk kaum sahabat saudara-saudara saya yang difabel, kami hanya butuh ruang, berikan kami ruang untuk kami mampu menggali, untuk kami mampu mengembangkan soft skill kami. Itu saja. Untuk bagi pemerintah, perhatiannya sudah lumayan baik saat ini, tapi kami perlu juga tetap pantauan dan perhatian mereka dari pemerintah untuk kaum difabel, Bang. Atau Buddha, ada nggak mereka mengatur dalam itu? Ada sedikit terganggu atau apa? Kalau menurut saya masalah fisik itu nggak mengganggu, Pak. Itu malah menjadi kelebihan Bapak itu. Bapak itu bisa jadi dosen. Terus tuh Bapak itu mengajari kami hal-hal yang kami nggak tahu jadi tahu. Terus kan wawasan Bapak itu lebih luas. Jadi Bapak itu bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami dan sharing ke kami. Namanya apa deh? Farita Utari. Farita ya? Jadi gitu ya Pak ya, wakil di sini Pak ya? Wakil Dekan 3. Bidang apa itu Pak? Kemahasiswaan. Ya, benar. Kami menerima beliau bukan hanya berdasarkan keterbatasan beliau secara fisik, tapi memang kami menerima, Fakultas Syariah menerima beliau itu memang satu, dia memiliki kemampuan akademik, lalu kemudian beliau sanggup menjadi motivasi bagi mahasiswa yang lain. Dengan keterbatasannya, dia bekerja sangat keras sehingga membangun kompetensi dirinya, dan itu menjadi contoh bagi mahasiswa lainnya. Jadi tenaga tetap Masuk dulu ya, Bu? Iya, silakan. Kelas. Masih banyak ya itu. Iya. Untuk masa depan, walaupun dia memang seperti itulah kondisinya dan sangat aktif dalam berbagai kegiatan apapun, sehingga kita bisa bilang seorang tokoh pendidikan yang harus kita jadikan panutan, Pak, dengan keterbatasan yang ada seperti ini.